Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan waktu, masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa bersua kembali di udara, walaupun di udara dalam rangka untuk sama-sama kita membicarakan persoalan umat yang kemudian kita sikapi bagaimana Islam memandangnya, menghukuminya. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keniscayaan bahwa kebangkitan Islam itu nanti akan kembali di akhir zaman nanti. Dan ini adalah sesuatu yang pasti ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah janji Allah bahwa Islam itu akan kembali, akan bangkit kembali, akan jaya kembali. Kita bisa lihat di surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus shalihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Al-ayat sadaqallahu. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh-sungguh Allah akan menjadikan orang yang beriman dan yang beramal saleh itu, kaum muslimin itu akan berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka Allah jadikan juga berkuasa di muka bumi ini. Ini adalah janji Allah dan suatu keniscayaan, suatu kepastian bahwa Islam itu akan berjaya kembali. Lafaz istikhlaf di sana adalah lafaz bagaimana kaum muslimin itu berkuasa, terkait dengan kekuasaan. Walaupun memang dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak beristikhlaf. Artinya di sini kata-kata istikhlaf, lafaz istikhlaf adalah Nabi tidak pernah menunjuk pengganti beliau setelah beliau wafat sebagai penerus pengatur urusan umat dalam masalah kekuasaan. Walaupun begitu, bukan berarti Rasulullah tidak mengajarkan tentang aspek-aspek kekuasaan atau aspek-aspek pemerintahan itu. Sehingga para ulama, salah satunya Ibnu Mubarak, mengatakan kekuasaan Islam itu apa yang nanti akan kembali. Ibnu Mubarak mengatakan laulal khilafah lam tu'mil lana subul. Seandainya tidak ada khilafah, maka lam tu'mil lana subul, tidak akan aman jalan-jalan kita itu. Jalan raya, jalan ramai ataupun sepi, itu tidak akan aman kalau nggak ada khilafah. Wong sekarang kejahatan itu tidak hanya sepi, tapi kemudian ramai pun terjadi kejahatan. Jalan sendiri bisa kemungkinan terjadi kejahatan. Ramai jalan raya yang begitu ramai juga bisa terjadi kejahatan. Terus yang kedua, kemudian kita bisa lihat bagaimana Rasulullah menjanjikan bahwa kekuasaan Islam itu akan kembali lagi, kejayaan Islam itu akan kembali lagi. Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah itu kemudian melipat bagiku, kata Rasulullah, itu bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka kemudian aku bisa melihat ujung timur dan ujung baratnya bumi. Wa inna ummati sayabluhumul kuha ma zuwiyali minha, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku itu akan mencakup semua yang kemudian dilipatkan Allah kepadaku dari bumi itu.
Al-Khattabi, seorang ahli hadis, itu kemudian memberikan pengertian, memberikan penjelasan bahwa wa maknahu annal arda zuwiyat li jumlatuha marratan wahidah. Sesungguhnya Allah, maknanya kata Rasulullah ini dalam hadis ini, sesungguhnya Allah itu telah melipatkan bagiku satu kali lipatan. Fara'aitu masyariqa wa magharibaha. Maka kemudian kata Rasulullah, ketika dilipatkan bumi, Rasulullah bisa melihat ujung timur dan ujung baratnya. Wahia tuftahu li ummati juz'an fa juz'an. Maka kemudian kata Rasulullah, makna pengertian wa inna saya belum ummati mulkuha mazyali minha, bahwa kerajaan umat, bahwa kekuasaan umat itu akan melingkupi semua yang dilipatkan padaku. Makna pernyataan ini menurut Al-Khattabi bahwa bumi itu li ummati tuftahu li ummati juz'an fa juz'an, maka akan ditaklukkan untuk umatku juz'an fa juz'an, bagian demi bagian, hatta yasila ila kulli ajza'iha, hingga kemudian seluruh bagian bumi berada dalam kekuasaan umatku. Ini adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian bahwa kebangkitan Islam itu akan datang, kekuasaan untuk Islam itu akan datang. Artinya kekuasaan Islam itu datang berarti hukum Islam diterapkan kembali di muka bumi ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula bahwa merupakan sunnatullah, kekuasaan itu juga dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara Islam dengan kufur, antara ideologi Islam dengan ideologi kufur. Ideologi yang kita ketahui ada Islam, ada komunisme dan kapitalisme. Maka kemudian Allah juga watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah, bahwa hari-hari itu di muka bumi kekuasaan itu akan dipergilirkan di antara manusia, antara ideologi Islam dan ideologi kufur. Nah, saat ini yang berkuasa adalah ideologi kapitalisme. Yang ideologi kapitalisme ini kemudian bisa bersinergi, bisa berkombinasi, bisa menghasilkan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dengan ideologi komunisme. Sedangkan dua ideologi kufur ini, kapitalisme dan komunisme, tidak bisa kemudian bersimbiosis mutualisme dengan Islam, karena Islam berseberangan 100% dengan dua ideologi kufur ini. Nah, sehingga demi untuk melanggengkan kekuasaannya itu, kedua ideologi ini kemudian sama-sama punya common enemy, punya musuh bersama, yakni ideologi Islam dan orang-orang yang berusaha untuk kemudian mengembalikan, menjadikan Islam berkuasa kembali di muka bumi ini. Tentu kekuasaan itu akan dipertahankan. Ketika kedua ideologi ini, kapitalisme dan komunisme ini, mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan status quo-nya agar tidak direbut, tidak memberi kesempatan kepada ideologi Islam untuk berkuasa kembali, maka karena ini ideologi kufur, maka tentu upaya yang dilakukannya itu tidak mengenal halal dan tidak mengenal haram. Istilahnya adalah mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Inilah dua ideologi yang saat ini kemudian bersinergi, menghalang-halangi common enemy mereka, yaitu ideologi Islam, untuk kembali berkuasa di muka bumi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa langkah, ada beberapa metode yang mereka gunakan, yang sungguh itu mencerminkan bahwa memang ideologi selain Islam itu adalah ideologi yang kemudian yang pertama menghalalkan segala cara, dan itu merupakan kekalahan intelektual, kekalahan ideologis mereka sendiri, menunjukkan kelemahan ideologi mereka sendiri. Yang pertama, mereka melakukan kriminalisasi terhadap ajaran-ajaran Islam. Bisa kita lihat ajaran Islam yang kemudian menjadi kambing hitam,
yang menjadi titik untuk mereka menyerang adalah ajaran tentang khilafah, ajaran tentang jihad, dan terkait dengan harta-harta yang diperoleh dari jihad seperti ghanimah dan harta fai. Kita bisa lihat misalnya ketika ada sebagian kaum muslimin, pada awalnya dulu kaum muslimin ini berusaha, sebagian kelompok kaum muslim berusaha mengembalikan kembalinya kekuasaan Islam itu dengan menyuarakan khilafah, dengan menyuarakan tegaknya khilafah. Maka kita bisa lihat hipokritnya sikap orang-orang yang tidak suka dengan itu, orang-orang yang mengemban ideologi kapitalisme maupun komunisme. Awalnya mereka mengatakan itu adalah mimpi di siang bolong. Khilafah yang diperjuangkan adalah mimpi di siang bolong. Akhirnya karena mereka menganggap mimpi, mereka membiarkan, tidak menggubrisnya. Bergulirnya waktu, tiba-tiba pendukung sekelompok kecil orang menyuarakan tegaknya khilafah ini, tegaknya ideologi Islam ini. Mulai sekian waktu berjalan, mulai bertambah banyak dukungan. Akhirnya kriminalisasinya berubah. Tidak lagi menganggap sebuah mimpi, tetapi adalah khilafah itu sudah selesai dalam sejarah. Khilafah itu adalah urusan sejarah. Sekarang sudah masa kontemporer, masa modern. Tidak lagi laku apa yang disebut dengan khilafah. Khilafah itu sudah berlalu dalam sejarah. Sekarang ada nation state, nasionalisme, negara-negara modern. Khilafah itu negara pada zaman unta, pada zaman kuno, pada zaman lalu. Sekarang zaman now itu tidak lagi khilafah. Mereka menyuarakan itu untuk menggembosi. Tiba-tiba berjalannya waktu, dukungan semakin banyak terhadap orang-orang yang memperjuangkan Islam, memperjuangkan khilafah itu. Maka kemudian mereka mengkriminalisasi, ditelan kembali ludahnya. Khilafah itu yang diperjuangkan adalah bukan khilafah Islam, tapi khilafah ala kelompok. Khilafah Islam itu bukan seperti itu. Nah ini mereka menjerat ludah sendiri. Dengan berubahnya pandangan mereka, kriminalisasi mereka, ini menunjukkan bahwa khilafah itu ada. Khilafah itu memang benar adanya. Khilafah itu adalah sebuah janji Allah. Kalau mereka menganggap itu sesuatu yang utopis, sesuatu yang mimpi, tentu mereka nggak pusing-pusing memikirkan cara untuk membuat atau upaya pelemahan terhadap perjuangan untuk menegakkan kembali kekuasaan Islam. Nyatanya mereka berpikir terus hingga kemudian isu ISIS ini digoreng habis-habisan untuk melemahkan upaya perjuangan menegakkan khilafah, untuk menjauhkan kelompok yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam dari umat. Bahwa orang memperjuangkan khilafah, kelompok yang memperjuangkan tegaknya Islam itu adalah orang yang suka dengan kekerasan, orang yang sadis, orang yang suka membunuh. Ini berusaha untuk mematikan karakter dari ajaran Islam yang bernama khilafah dan mematikan karakter, menjauhkan umat dari orang-orang yang memperjuangkan tegaknya Islam. Tapi umat itu kadung paham, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga upaya mereka untuk mengkriminalisasi khilafah dengan berbagai macam, bahwa khilafah itu berdarah-darah, khilafah itu dalam sejarahnya terjadi pembunuhan. Lihat saja bagaimana sahabat selain Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar, Utsman dan Ali semuanya adalah terbunuh. Kemudian bagaimana pembantaian khilafah Abbasiyah awal itu, pendirian khilafah Abbasiyah membantai keluarga Umawi, itu kemudian digoreng habis-habisan untuk mengkriminalisasi ajaran khilafah. Kita bisa koreksi beberapa hal. Apakah betul
khilafah itu berdarah-darah dalam sejarah. Dalam rentang waktu yang tidak kurang dari 1300 tahun itu. Apakah betul bahwa khilafah itu kemudian dibenci oleh rakyatnya sehingga tidak aman? Kalau kita lihat bahwa pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Umar bin Khattab, perluasan Islam yang luar biasa, kemajuan Islam ini ke Persia, ke wilayah Romawi, ini kemudian menjadikan orang-orang kafir itu membenci kepada Islam, sehingga jaminan keamanan yang luar biasa diberikan oleh Umar bin Khattab pada rakyatnya, sehingga beliau bisa tidur dengan tenang di pinggir jalan, tidak khawatir untuk kemudian disakiti dan diculik oleh orang yang tidak senang pada beliau. Itu dimanfaatkan oleh orang kafir menyusup, dan akhirnya beliau kemudian dibunuh pada waktu sholat subuh. Begitu pula Utsman bin Affan, begitu pula Ali bin Abi Thalib. Itu semua yang bunuh adalah orang-orang kafir. Kebencian mereka terhadap kekuasaan Islam pada waktu itu, kemajuan dakwah Islam. Karena memang saat itu tidak ada pas pampres, ya, istilahnya kalau sekarang, pasukan pengamanan presiden, nggak ada. Presiden kemana-mana ke rakyatnya jadi ada pas pampresnya. Kemarin pas piala presiden ya, di salah satu GKB di Jakarta itu, Persija menang. Wah, itu gubernur Jakarta itu yang seharusnya mesti memberikan piala itu kemudian dihadang pas pampres ya. Nah, ini khilafah itu nggak ada pas pampresnya, nggak ada pasukan pengamanan khalifah. Baru pada masa Umawi ya, Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian membentuk pasukan pengamanan khilafah. Walaupun begitu, itu khalifah tidak menutup pintu 24 jam, hampir 24 jam itu menerima keluhan-keluhan dari masyarakatnya. Nah, ini yang kita bisa lihat. Kemudian pembantaian keluarga Abbasiyah terhadap Umawi yang dimotori Abbas As-Sofan itu bukan karena kemudian ajaran Islam, ajaran khilafah itu begitu cara untuk kemudian merebut kekuasaan, bukan. Tetapi kena pengaruh kalam. Apakah keluarga Abi Sufyan dari Sayyidina Quraisy, mana yang lebih utama? Apakah keluarga Al-Abbas atau keluarga Abu Sufyan? Sama-sama Quraisy. Akhirnya ini jadi debat kusir. Padahal seorang khalifah diangkat itu karena baiat, ikhlas kerelaan umat dan membaiatnya, bukan kemudian dengan sistem perebutan kekuasaan atau sistem putra mahkota. Hatta kalau kemudian kita jujur menilai dari rentang waktu 1300 tahun, hampir 1300 tahun lebih itu, dengan beberapa kecil nokta-nokta hitam itu, apakah kemudian akan menutup kegemilangan khilafah selama rentang tahun yang lama seperti itu, yang tidak akan pernah dicapai oleh kekuasaan politik manapun selain kekuasaan politik Islam? Nah, ini yang pertama, kriminalisasi terhadap ajaran Islam, termasuk jihad. Yang pertama tadi khilafah ya, yang kedua jihad, itu dimaknai dengan tidak sesuai dalam konteksnya, sesuai syariat Islam. Tetapi bergulirnya waktu dakwah, terus dilakukan pemahaman umat dilakukan, sehingga kriminalisasi itu tidak berefek kepada umat. Semakin banyak dukungan umat untuk keluar dari nestapa kekuasaan kapitalisme maupun yang bersimbiosis mutualisme dengan komunisme, dengan demokrasinya. Yang kedua, ketika kriminalisasi terhadap ajaran Islam itu mengalami, dalam bahasa kami adalah kegagalan, jalan buntu, maka mereka berusaha mengkriminalisasi orang-orang yang menyuarakan, mendakwahkan kekuasaan Islam itu, mendakwahkan daulah Islam, kekuasaan politik Islam, dengan wacana terorisme. Kita bisa lihat war on terrorism yang kemudian
dunia diberi pilihan oleh Amerika Serikat, apakah mereka bersama Amerika dalam memerangi teroris atau kemudian mereka berlawanan dengan Amerika sehingga Amerika harus menghancurkan mereka. Yang itu salah satu cara untuk menjajah negeri-negeri selain Amerika, terutama negeri-negeri kaum muslimin. Maka di Indonesia dibentuk Densus 88. Densus 88 ini yang kemudian dibiayai begitu besar guna untuk memerangi orang-orang yang memperjuangkan ideologi Islam, tegaknya keadilan Islam, untuk menggantikan kesengsaraan hidup di bawah naungan kapitalisme maupun yang bersimbiosis mutualisme dengan komunis itu. Maka kita bisa lihat orang hanya sekedar dituduh teroris itu lantas tanpa pengadilan ditembak di tempat. Kita masih ingat bagaimana kasusnya Siono, yang terbaru kasusnya Muhammad Jeffrey. Itu aneh. Wong sudah meninggal dunia, dibawa dalam peti mati, diserahkan kepada keluarganya, tapi keluarganya nggak boleh melihat kondisi mayatnya. Ini kan aneh. Dan diomongkan bahwa Jeffrey itu punya penyakit jantung oleh pihak kepolisian. Nah, kalau dikembalikan pada keluarganya yang berhak terhadap mayat atau jenazah keluarganya, ya anggota keluarganya sendiri, ngapain kemudian negara melarang? Nah, ini adalah sebuah tanda tanya besar bahwa memang kalau nanti dibuka akan terungkap yang sebenarnya terjadi. Dan banyak saksi yang mengatakan, banyak opini yang mengatakan, pendapat yang mengatakan bahwa Muhammad Jeffrey itu ketika pada waktu ditangkap dalam keadaan sehat walafiat, tapi kemudian dipulangkan dalam kondisi sudah meninggal dunia dan disampaikan punya penyakit jantung. Mestinya keluarganya sudah tahu kalau punya penyakit jantung, karena penyakit jantung itu kan nggak mungkin dadak begitu. Itu sebuah riwayat yang cukup panjang, penyakit jantung itu. Nah, ini adalah sebuah tanda tanya besar. Bagaimana pada waktu bom Sarinah pun begitu. Kita bisa lihat opini yang kemudian digulirkan bahwa orang-orang yang disebut teroris itu cirinya adalah berjenggot. Yang kemudian ada ulama yang menyatakan untuk mengkriminalisasi ajaran Islam, termasuk kesunahan memelihara jenggot itu, bahwa memelihara jenggot itu menyebabkan kebodohan. Semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh, semakin goblok, katanya begitu. Padahal kalau kita lihat para wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, dari Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, semua wali songo itu memanjangkan jenggotnya. Bahkan pendiri Nahdlatul Ulama Ki Haji Hasyim Asy'ari juga memanjangkan jenggotnya. Dan ciri terorisme itu selalu sholat berjamaah 5 waktu, celananya cingkran, pakai koko, pakai kopiah. Itu ciri teroris. Jadi kesannya apa? Bahwa orang Islam itu yang taat beribadah, taat kepada ajaran Islam, itu orang-orang yang patut untuk dicurigai, orang-orang yang mengganggu stabilitas keamanan negara. Akhirnya meme itu dibuatlah meme, ciri-ciri teroris sebagaimana disebutkan itu. Akhirnya ada yang kemudian membuat meme tandingan, ciri-ciri teroris juga, tapi berkebalikan dengan yang pertama tadi. Teroris itu adalah pakai topi, tidak ada janggutnya, terus pakai jaket, terus celananya ngelombor, tidak cingkrang, sepatu boot, terus pakai tas ransel. Itu sampai ada tersebar meme itu. Nah, akhirnya kalau kita nggak cerdas, nggak punya kesadaran politik, berarti
orang Islam baik yang pakai peci, baik yang berjenggot atau tidak berjenggot, pakai kuku atau tidak pakai kuku, pakai sandal atau pakai sepatu, semuanya adalah sama-sama teroris kalau gitu kan. Nah ini, jadi akhirnya dengan kata lain tandingan meme yang disampaikan tadi itu justru menjadi bumerang bagi umat Islam, bahwa seluruh umat Islam itu adalah teroris, baik yang taat maupun tidak, akhirnya begitu. Nah ini kalau kita nggak punya kesadaran yang benar terhadap apa yang dimaui dengan opini bahwa teroris itu cirinya begini dan begitu. Nah akhirnya apakah umat termakan dengan kriminalisasi terhadap orang-orang yang menyuarakan kebenaran Islam tegaknya, kekuasaan Islam itu sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya? Ternyata yang diinginkan terjadi jurang pemisah antara umat dengan para aktivis yang disebut teroris itu semakin lebar, tapi gagal lagi. Umat masih kemudian mendengarkan, umat masih menanti, banyak yang menunggu. Seperti apa sih khilafah yang kemudian kekuasaan Islam yang akan diperjuangkan itu? Menunggu, tidak membenci. Nah, yang membenci otomatis orangnya tidak suka ketika Islam itu berkiprah di ranah politik. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Nasir, itu Islam ibadah itu dibiarkan, Islam ekonomi diawasi. Nah kalau Islam politik itu dibabat habis seakar-akar. Nah, nyatanya yang diinginkan itu dibabat habis akar-akar Islam politik justru tidak begitu. Oleh umat masih dinanti. Jadi umat masih menunggu. Ya, ibaratnya bagaimana ke depannya prospek untuk penegakan kekuasaan Islam itu. Nah, akhirnya gagal juga, memenuhi jalan buntu. Kemudian yang ketiga, upaya mereka adalah memasukkan penguasa-penguasa yang pro dengan ideologi kekuasaan, yang pro dengan ideologi kapitalisme maupun komunisme, yang menjadi antek-antek penjajah, baik barat maupun timur, baik asing maupun asing. Akhirnya kasus 212 ini menjadi trigger untuk kemudian mereka lebih meningkatkan eskalasi penyerangannya terhadap Islam dengan memberikan satu trigger. Pemicunya adalah bahwa Al-Maidah 51 itu adalah rasis. Kenapa kemudian orang non-muslim itu nggak boleh menjadi penguasa di negeri Indonesia ini? Akhirnya dakwah yang disampaikan bahwa orang-orang kafir itu tidak boleh, haram untuk menjadi penguasa bagi kaum muslimin. Kaum muslimin haram untuk memilih orang-orang kafir sebagai penguasa yang pemimpinnya, pemimpin politiknya. Memang inilah ya omongan itu, dahsyatnya pembicaraan. Dakwah itu adalah menyampaikan, menyadarkan. Memang prosesnya panjang. Tapi proses yang panjang itu membentuk, mengkristal pemahaman yang benar, hingga kemudian mampu menjungkalkan, mampu menghalangi seorang yang bernama Ahok yang di-backing oleh kekuasaan yang begitu kuat, bahkan kemudian di-backing oleh kekuasaan di luar Indonesia, yaitu salah satu yang kemudian punya cita-cita, sebuah negeri yang punya cita-cita jadi macan Asia setelah Jepang di Perang Asia Timur Raya. Kemudian Cina ini tumbang oleh dakwah politik yang menyampaikan bahwa kaum muslimin, orang mukmin itu haram untuk memilih kaum kafir, orang kafir menjadi aulia, menjadi wali, menjadi penguasanya. Ini kemudian yang menjadi trigger mereka untuk, karena kriminalisasi ajaran Islam sudah menemui jalan buntu, kriminalisasi
pelaku atau orang-orang kelompok yang memperjuangkan Islam juga menemui jalan buntu. Akhirnya ini kok malah terjungkal ya, orang yang mereka gadang-gadang untuk menguasai Jakarta sebelum menguasai Indonesia, karena barometer Indonesia adalah Jakarta. Ini kok terjungkal oleh dakwah orang-orang yang dikriminalisasi tadi itu dengan Al-Maidah ayat 51, maka senjata pamungkasnya langsung tanpa tedeng aling-aling mereka kemudian menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017, Perpu Ormas, bahwa ormas yang memperjuangkan kekuasaan politik Islam yaitu khilafah itu harus dibubarkan. Karena aksi 212 itu mereka menganggap punya pandangan yang menggerakkannya adalah ormas yang memperjuangkan tegaknya kekuasaan Islam atau khilafah itu. Mereka melihat bendera yang begitu besar itu mengitari sekitar Monas dan dibawa oleh seluruh peserta, banyak peserta yang dengan bangga menjalankan atau memperjalankan bendera Aroya raksasa itu dari satu tangan ke tangan yang lain. Itu dianggap bahwa berjalannya aksi 212 itu motornya adalah ormas yang memperjuangkan tegaknya kekuasaan politik Islam yaitu khilafah. Akhirnya dibubarkanlah salah satu ormas itu yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, dari sana kemudian kita bisa lihat ketika Cina ini berusaha punya cita-cita sebagaimana di dalam kitab Mafahim Siyasah Hizbut Tahrir, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan, Cina memang visi ideologisnya tidak sama dengan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat dengan kapitalisme itu global, tapi Cina visi ideologisnya itu regional, kawasan Asia, ya, Asia Selatan terutama sama Asia Tenggara. Itu menjadi macan ekonomi. Maka ketika Cina itu termasuk salah satu negara yang punya populasi yang paling besar, maka tentu persoalan populasi ini yang menjadi utama, sehingga harus dieksodus keluar terutama ke Indonesia. Maka eksodusnya itu tidak hanya kemudian bermotif ekonomi, mencari pekerjaan, tapi ini negara yang mengeksoduskan besar-besaran. Sebagaimana Bani Israel itu dieksoduskan kembali ke Palestina itu tidak hanya bermotif cari tempat tinggal, jadi juga ada motif ekonomi ideologis ekonomi tadi menjadi macan ekonomi di kawasan. Sehingga disinilah kemudian ideologi komunisme itu mulai menyebar di Indonesia, bersimbiosis mutualisme dengan kapitalisme. Amerika Serikat tidak merasa terganggu dengan Cina. Kepentingan Amerika tidak terganggu oleh Cina, karena Cina hanya dari sisi ekonomi dan itu hanya di kawasan. Sedangkan Amerika Serikat semua lini, semua bidang dan itu lebih global. Maka akhirnya berkesinambunganlah dengan yang ada realisasi di Indonesia, ya, keturunan Cina seperti Ahok dan yang lain-lain. Ini pandangan-pandangan komunisme mulai diambil yang sudah bersimbiosis mutualisme dengan kapitalisme itu, yang sama-sama menghalangi tegaknya Islam. Ketika Ahok terjungkal berarti kekuasaan politik Islam ini, orang-orang yang memperjuangkan politik Islam ini sudah terang-terangan menantang mereka habis berhadapan wajah. Maka salah satu cara untuk kemudian menghabiskan ya potensi, membunuh sejak awal embrio tegaknya kekuasaan politik Islam itu, kalau kriminalisasi ajaran Islam tidak berhasil, kriminalisasi orang-orang perjuangkan kekuasaan Islam juga tidak berhasil, maka kemudian orang-orang yang kemudian memperjuangkan dan berada di sekitar mewacanakan kekuasaan politik Islam khilafah itu juga harus kemudian dikriminalisasi. Kalau Hizbut Tahrir itu sudah kemudian diabolis dengan Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017, maka seolah-olah
ulama kaum muslimin yang lurus, yang ikhlas itu ketika terjadi pengabolisan dengan Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 itu, mereka membuka kitabnya lagi. Ternyata apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir itu yang sekarang sudah dihabisi dengan Perpu Ormas itu sama dengan apa yang diperjuangkan oleh para ulama dulu, sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW menegakkan negara Islam yang pertama di Madinah. Maka seolah-olah para ulama itu mengatakan, Hizbut Tahrir, Anda istirahat dulu, biarlah kami sekarang yang kemudian berjuang untuk sama-sama melebur umat, menyampaikan pada umat untuk sama-sama berjuang bagi tegaknya kekuasaan politik Islam yang berkesejahteraan bagi mereka. Ini dibaca oleh mereka, begitu. Dibaca oleh orang-orang yang tidak senang dengan bangkitnya kekuasaan Islam itu. Maka sikap paranoid itu terjadi. Sikap saking takutnya. Sekarang yang bergerak bukan Hizbut Tahrir, sekarang yang bergerak para ulama, ini justru lebih berbahaya daripada satu ormas. Karena ulama itu tidak pakai embel-embel organisasi. Akhirnya ya kasus demi kasus bagaimana persekusi ulama terjadi. Kemudian kemarin secara beruntun ada Ustaz Prawoto yang kemudian dianiaya sampai meninggal. Kemudian beberapa kasus yang berikutnya di Jawa Barat, ada yang ditandai rumah Habib di Jawa Barat itu ditandai ada tanda silang. Tanda silang maknanya itu kalau nggak salah berarti orang ini itu harus dibunuh. Kemudian kemarin di Tuban itu ada masjid yang dirusak. Terus di Lamongan itu masjidnya Muhammadiyah kalau nggak salah ya, pondok pesantren Karangasem, di Karangasem itu pun kemudian ulamanya berusaha untuk mau dihabisi, mau dibunuh pada waktu sholat duhur, setelah sholat duhur. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi. Nah, karena memang ulama itu kan lebih dipercaya pada umat dan bisa berbaur dengan umat, dan sentra-sentra memahamkannya kepada umat para ulama itu di pondok pesantren, kemudian di majelis taklim. Majelis taklim itu bisa di masjid, bisa di musola. Nah, itu adalah wadah-wadah untuk memahamkan umat, dan itu lebih tokcer daripada propaganda televisi. Propaganda televisi itu tangannya kurang panjang untuk menjangkau seluruh umat, menjangkau pemikiran umat. Maka para ulama inilah yang kemudian langsung bersentuhan dengan umat, dan ini yang ditakutkan oleh orang-orang yang tidak ingin, yang benci, yang paranoid terhadap bangkitnya kekuasaan Islam. Nah, yang terakhir, bahwa upaya pembunuhan terhadap kaum muslimin itu, kalau itu disengaja, maka tentu dosanya sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dalam firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 93, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa, kata firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang kemudian membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, tidak melakukan kesalahan yang kemudian secara syar'i itu memang pantas untuk dibunuh, misalnya membunuh orang lain terus dikisos, enggak, atau karena berzina terus dirajam, enggak, dengan sengaja tanpa ada alasan yang oleh syariat, maka fajazau jahannam khalidan fiha, maka balasannya di sisi Allah orang tersebut adalah masuk neraka jahanam dan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, di sana sudah kekal di jahanam itu, kemudian mendapatkan murka Allah, adalahu adaban atiman, dan mereka walaupun masih hidup di dunia sudah dijanjikan oleh Allah dapat azab yang sangat pedih. Rasulullah SAW juga menyampaikan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatlin rajulin muslim. Sesungguhnya terbunuhnya seorang mukmin
sesungguhnya hancurnya dunia ahwanu indallahi, itu masih lebih ringan di sisi Allah min qatlin rajulin muslim, dari terbunuhnya seorang muslim dengan sengaja. Dan bagi orang-orang yang kemudian membantu upaya pembunuhan itu, yang merekayasa baik langsung maupun tidak langsung, ada ancaman dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man a'ana fi qatli muslim yastur kalimatin laqiyallahu yaumun biliqa'i yaumul qiyamah maktubun ala jabhatihi. Sesungguhnya orang-orang yang membantu dalam pembunuhan seorang muslim walaupun dengan sebagian kalimat, maka tentu laqiyallahu, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti. Maktubun ala jabhatihi, tertulis di dahinya orang yang membantu pembunuhan seorang muslim tadi itu, ayat semir rahmatillah, terputus, orang ini terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keterangan dari Syakik, jadi orang yang membantu membunuh seorang muslim tadi itu, wa ayyakulu fi aktul, dia hanya mengatakan bunuhlah orang itu, nggak ikut membunuh, nggak ikut membantu membunuh, hanya memerintahkan untuk membunuh orang itu, maka sebenarnya hukumnya itu sama dengan dia membunuh secara langsung. Jadi berserikat di dalam pembunuhan. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kafa bisayf masan. Jadi cukuplah dengan pedang untuk menyelesaikan orang-orang yang statusnya membantu untuk membunuh seorang muslim. Artinya sama-sama ketika dia sengaja untuk memerintahkan pembunuhan terhadap seorang muslim, merekayasa pembunuhan pada seorang muslim, kemudian membantu membunuh pada seorang muslim, maka tentu hukumnya, statusnya sama dia dengan membunuh dengan sengaja pada seorang muslim. Maka sama-sama kemudian dihukumi untuk di dunia itu, kemudian seharusnya dikisos menurut hukum Islam. Inilah yang kemudian patut untuk kita cermati bersama, artinya bahwa orang-orang yang membenci kepada kebangkitan Islam, membenci kepada kaum muslimin, membenci ulama, bahkan membunuh kaum muslimin, membunuh ulama dengan sengaja, karena mereka satu alasan, karena mereka memperjuangkan yang hak, memperjuangkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka telah merusak tatanan kehidupan dunia ini, merusak alam semesta ini, tatanan alam semesta ini. Kalau sudah merusak tatanan alam semesta ini, maka tentu Islam semakin kemudian berusaha dipadamkan, Islam semakin berusaha untuk digenjot. Maka tetap Allah mengatakan, Allah menginginkan mutimu nurahu, Allah menginginkan, berkehendak untuk menyempurnakan agamanya, walau karihal kafir, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai, walaupun orang-orang munafik itu benci terhadap sempurnanya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurnanya pelaksanaan hukum Islam di muka bumi ini. Dan itu tinggal menunggu waktu, dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu semua kezaliman itu akan diperhitungkan ketika kekuasaan Islam itu tegak, karena semuanya itu kemudian akan dihisab oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang mencintai ulama, mencintai orang-orang yang kemudian memperjuangkan tegaknya ajaran Islam, mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencintai orang-orang yang berusaha mengajak orang lain itu taat dan kembali pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ila qamit thoriq. Kita akhiri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.